Akuntansi musyarakah. Definisi dan pengukuran. Musyarakah berasal dari kata syirkah. Syirkah artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Musyarakah juga merupakan pembiayaan yang hanya diberikan untuk mendanai usaha yang bersifat produktif dan keuntungan yang diperoleh berasal dari bagi hasil atau usaha yang didanai. Ketentuan syar'i, rukun transaksi dan pengawasan syariah transaksi musyarakah. Ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Transaksi musyarakah secara syar'i terdiri atas dua jenis, yaitu musyarakah hak milik syirkatul amlak dan musyarakah akad syirkatul uqud. Musyarakah hak milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah atau warisan. Sementara itu, musyarakah akad adalah akad kerja sama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat. Musyarakah akad dapat diklasifikasikan atas musyarakah inan, musyarakah abdan, musyarakah wujuh, dan musyarakah muwafadah. Rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada 4, yaitu pelaku terdiri atas para mitra, ijab qabul atau serah terima, objek musyarakah berupa modal dan kerja, dan nisbah atau keuntungan. Sumber hukum musyarakah Al-Quran, maka mereka berserikat pada sepertiga Quran Surat An-Nisa ayat 12, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Dan 2 as-sunnah, hadis qudsi, aku Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat sepanjang keduanya tidak saling berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, selanjutnya akan Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang alur transaksi musyarakah. Yang pertama itu ada negosiasi dan akad musyarakah. Maksudnya itu dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Yang kedua itu ada pelaksanaan usaha produktif, maksudnya bank dan nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mengelola usaha sesuai kesepakatan. Yang ketiga itu ada membagi hasil usaha. Yang pertama itu ada keuntungan dibagi sesuai nisbah, dan kedua kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung sesuai modal. Yang keempat itu ada bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing dengan metode perhitungan yang telah disepakati. Dan terakhir itu ada bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Materi selanjutnya yaitu E, berakhirnya akad musyarakah. Berakhirnya akad musyarakah apabila terjadi hal sebagai berikut. Yang pertama, salah seorang mitra menghentikan akad. Yang kedua, salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dan terakhir, modal musyarakah hilang atau habis. Materi selanjutnya yaitu F, standar akuntansi musyarakah atau bank syariah. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, yang pertama musyarakah permanen. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Yang kedua, musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Materi selanjutnya yaitu perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah. Transaksi musyarakah, perhitungan yang diperlukan dalam transaksi musyarakah adalah perhitungan
pengembalian bagian bank sekiranya jenis musyarakah yang digunakan adalah musyarakah menurun. Pada musyarakah menurun, mitra aktif atau nasabah pembiayaan secara periodik mengembalikan bagian bank. Transaksi musyarakah dalam praktik perbankan pada saat akad musyarakah disepakati, uang akan membuka cadangan rekening pembiayaan musyarakah untuk nasabah. Pada tanggal itu juga bank membebankan biaya administrasi dengan mendebit rekening nasabah. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai jurnal untuk membuka cadangan pembiayaan munasabah dan pembebanan biaya administrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pos lawan komitmen administratif pembiayaan terhadap kewajiban komitmen administrasi pembiayaan sebesar 60 juta. Selanjutnya, kas atau rekening nasabah munasabah pada pendapatan administrasi sebesar 600.000. Saat penerimaan bagi hasil bagian bank akan berlangsung pendapatan usaha pembiayaan masyarakat diakui sebesar bagian metro pasif sesuai kesepakatan. Sementara itu, kerugian pemberian musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atau realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. Berikut adalah realisasi laba bruto usaha munasabah selama 2 kali masa panen yang dilaporkan tanggal 2 Mei 2000 XA dan 2 Agustus 2000 XA. Yang satu, masa panen, jumlah laba bruto sebesar 14 juta, porsi bank 25% sebesar 3.500.000, tanggal pembiayaan bagi hasil yaitu 2 Mei. Selanjutnya yaitu masa panen kedua, jumlah laba bruto sebesar 16 juta, porsi bank 25%, 4 juta, tanggal pembiayaan bagi hasil pada tanggal 12 Agustus. Selanjutnya yaitu transaksi di atas dapat kita klasifikasikan dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama yaitu penerimaan bagi hasil yang di pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil, seperti pada bagi hasil untuk masa panen 1. PSAK 106 paragraf 34 disebutkan bahwa pendapatan usaha pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian mitra sesuai kesepakatan. Misalkan untuk pembayaran bagi hasil musyarakah masa panen pertama dan simbol melaporkan bagi hasil untuk bank syariah pada tanggal 2 Mei. Pada tanggal tersebut munasabah langsung membayar bagi hasil untuk bank syariah sebesar 3.500.000. Jurnal untuk mencatat penerimaan bagian hasil tersebut adalah sebagai berikut, yaitu kas atau rekening nasabah pada pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 3.500.000. Selanjutnya yang kedua yaitu penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil, seperti pada bagi hasil untuk masa panen kedua. Jurnalnya yaitu piutang pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap pendapatan bagi hasil musyarakah akrual sebesar 4 juta, kas atau rekening nasabah pada piutang pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 4 juta, dan pendapatan bagi hasil musyarakah akrual pada piutang pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 4 juta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu penyajian transaksi musyarakah. Berdasarkan PAPSI 2013 terdapat beberapa akun terkait pembiayaan musyarakah. Akun tersebut adalah pembiayaan musyarakah, piutang bagi hasil, cadangan kerugian, penurunan nilai pembiayaan musyarakah. Yang pertama yaitu pembiayaan musyarakah, disajikan sebesar saldo pembiayaan musyarakah. Nasabah kepada bank. Tagihan kepada mitra aktif yang disebabkan akibat kelalaian atau penyimpangan mitra aktif nasabah disajikan sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah. Terus ada piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administrasi. Selanjutnya ada cadang kerugian, penurunan nilai pembiayaan musyarakah, disajikan sebagai pos lawan contoh akun pembiayaan musyarakah.
Dan selanjutnya ada pengungkapan transaksi musyarakah. Yang pertama itu rincian jumlah pembiayaan musyarakah berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan musyarakah, dan mitra aktif. Yang kedua yaitu ada klasifikasi pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagian hasil rata-rata. Terus ada yang ketiga yaitu jumlah dan presenter pembiayaan musyarakah dan pemberian kepada pihak-pihak berelasi. Terus ada jumlah dan presenter pembiayaan musyarakah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi selama periode berjalan. Terus ada kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan musyarakah. Terus ada besarnya pembiayaan musyarakah bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap sektor ekonomi. Dan selanjutnya ada kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan musyarakah bermasalah. Penghapusan selama tahun berjalan. Penerimaan atas pembiayaan musyarakah yang telah dihapus bukukan, dan pembiayaan musyarakah yang telah dihapus tagih, dan saldo akhir pembiayaan musyarakah yang telah dihapus buku. Baiklah, selanjutnya ada studi kasus, yaitu yang ada pada materi kami. Pada tanggal 12 Januari 20 EKA BPRS Bangun Marwah warga BMW dan Bapak Hendra menandatangani akad musyarakah permanen untuk pembiayaan usaha fotokopi senilai 40 juta yang terdiri dari 30 juta untuk kontribusi BPRS dan 10 juta untuk kontribusi Bapak Hendra. Bagi hasil yang didasarkan pada laba bruto, penjualan dikurangi biaya kertas. Bangun nisbah bagi hasil yaitu 20% BPRS dan 80% untuk Bapak Hendra. Bagi hasil yang disepakati untuk dibayar dan dilaporkan setiap tanggal 20 mulai bulan Februari. Investasi musyarakah disepakati jatuh tempo pada tanggal 20 April 20 EKA. Adapun jurnalnya yang pertama yaitu tanggal 12 Januari BPRS saat akad membuka cadangan investasi musyarakah untuk Bapak Hendra. Dan jurnalnya yaitu DR Pos Lawan Komitmen Administrasi Pembiayaan di debit yaitu 30 juta dan KR kewajiban komitmen pembayaran administrasi yaitu 30 juta di kredit. Terus ada DB kas rekening nasabah di debit 60.000. Terus ada KR pendapatan administrasi yaitu di kredit 60.000. Baiklah, di sini saya akan membacakan studi kasus dari materi kami, yaitu pada tanggal 12 Januari 20 EKA BPRS Bangun Marwah warga BMW dan Bapak Hendra menandatangani akad musyarakah permanen untuk pembiayaan usaha fotokopi senilai 40 juta yang terdiri dari 30 juta kontribusi BPRS dan 10 juta untuk kontribusi Bapak Hendra. Bagi hasil yang didasarkan pada laba bruto yang dikurangi biaya kertas dengan nisbah bagi hasil 20% BPRS dan 80% untuk Bapak Hendra. Bagi hasil yang disepakati untuk dibayar dan dilaporkan pada tanggal 20 mulai bulan Februari. Investasi musyarakah disepakati jatuh tempo pada tanggal 20 April 20 EKA. Buatlah jurnal untuk nasi berikut. Adapun jurnalnya yaitu di tanggal 12 Januari BPRS saat akad membuka cadangan investasi musyarakah untuk Bapak Hendra. Yaitu ada di jurnalnya DR Pos Lawan Komitmen di debit 30 juta dan kewajiban komitmen pembayaran administrasi yaitu di 30 juta di kredit. Dan selanjutnya di tanggal 12 Januari saat akad BPRS membebankan biaya administrasi sebesar 0,2% dari nilai pembiayaan dan langsung diambil dari rekening Bapak Hendra. Yaitu ada DB kas rekening nasabah Bapak Hendra di debit 60.000 dan KR pendapatan administrasi di kredit 60.000. Dan selanjutnya tanggal 20 Januari BPRS mentransfer sebesar 30 juta ke rekening Bapak Hendra sebagai pembayaran porsi investasi BPRS. Dan adapun DB investasi musyarakah di debit yaitu 30 juta dan KR kas kewajiban yaitu di kredit 30 juta. Dan DB kewajiban komitmen administrasi pembiayaan ada 30 juta. Dan KS Pos Lawan Komitmen Administrasi Pembiayaan ada 30 juta. Dan selanjutnya di tanggal
20 Februari 20 EK Bapak Hendra melaporkan laba bruto usaha sebesar Rp 5 juta dan pada tanggal yang sama pembayaran secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto, yaitu DB kas rekening nasabah di debit 1 juta dan KR pendapatan bagi hasil musyarakah di kredit 1 juta. Dan selanjutnya tanggal 20 Maret 20 EK Bapak Hendra melaporkan laba bruto usaha sebesar 4 juta dan pembiayaan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto pada tanggal 25 Maret 20 EK, yaitu di jurnal DB kas rekening nasabah di debit 800.000 dan KR pendapatan bagi hasil musyarakah di kredit 800.000. Dan selanjutnya tanggal 20 April 20 EK Bapak Hendra melaporkan laba bruto usaha sebesar 6 juta dan pada tanggal yang sama membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto, yaitu dijurnalkan DB bekas Bapak kas rekening nasabah di debit 1.200.000 dan KR pendapatan bagi hasil di kredit 1.200.000. Dan di tanggal 20 April 20 EK saat jatuh tempo Bapak Hendra melunasi investasi musyarakah sebesar Rp 30 juta via debit rekening. Dan di transaksi jurnal DB kas rekening nasabah di debit 30 juta dan KR investasi musyarakah di kredit 30 juta. Sekian itu yang bisa saya sampaikan dan yang saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.